Allahumma salli wa sallim. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa salli wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amma ba'du, fa ya ayyuhal hadirun al-kiram, usikum wa nafsi bittaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahir rahmanir rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yawmil akhir famathaluhu kamathali safwanin 'alaihi turab fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sadaqallahul adzim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah salat Jumat yang mulia, judul khutbah yang singkat ini adalah bak debu di atas batu. Sudah khatib tuliskan di kolom Hikmah Republika Jumat. Ayat dan hadisnya pun sudah terkandung di dalam. Kiranya setelah ini kita baca ulang agar bisa menjadi teladan, pedoman dalam kehidupan. Hadirin yang dimuliakan Allah, sungguh istimewa kandungan ayat Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW agar menjadi pedoman bagi orang-orang yang bertakwa. Beragam cara Allah mengajarkan Islam kepada kita agar mudah dipahami, dan salah satu yang diberikan dalam Al-Quran ini agar kita mudah mencernanya adalah dengan perumpamaan, misal, amsal. Banyak sekali perumpamaan yang Allah berikan dalam Al-Quran ini untuk menggambarkan sesuatu yang abstrak, diumpamakan dengan sesuatu yang konkret dalam kehidupan kita supaya mudah kita memahaminya dan mudah pula kita mengamalkannya. Dalam Al-Quran seperti dalam surah An-Nur ayat 39, ketika Allah menggambarkan amal-amal orang kafir itu seperti fata morgana, kelihatan dari jauh di panas yang terik seperti air genang, tapi setelah didatangi tak ada apa-apa. Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin biqi'atin yahsabuhu az-zum'anu ma'a hatta idza ja'ahu lam yajidhu syai'a wa wajadallahu indahu fawaqfahu hisabah. Begitulah amal orang-orang kafir yang tidak beriman kepada Allah, meskipun mereka berbuat baik di dunia, tapi nanti di akhirat pahalanya mereka seperti fata morgana, terlihat ada air di tengah padang Sahara, tapi telah didatangi tidak ada apa-apa. Lalu Allah ingin menggambarkan kepada kita juga, mengumpamakan bagaimana dengan amal kebajikan orang-orang yang pamer dalam hidupnya. Sekarang ini di era media sosial ini sangat sulit kita menjaga hati. Antara ikhlas dan pamer itu tipis-tipis rasanya. Walaupun kita bilang ikhlas, tapi sebenarnya ada terbersit di hati, ada ria dan sum'ahnya. Apalagi kalau sudah dipublikasi, ada media sengaja diundang media supaya terdengar ke seluruh dunia. Khawatir memang kita tak sanggup mengelola hati. Lalu Allah berikanlah perumpamaan orang-orang yang beramal, yang berinfak.
dengan famer itu, dengan ria itu. Seperti yang khatib bacakan tadi dalam surah Al-Baqarah 264 ini. Bagaimana perumpamaannya? Perumpamaannya kata Allah Subhanahu wa taala, "Famathaluhu kamasali safwanin 'alaihi turabun." Pahala orang-orang yang beramal kebajikan itu tapi dia ria, sum'ah, itu seperti batu yang licin, di atasnya ada debu, lalu turunlah hujan yang deras mengguyur, maka hilanglah semua debu itu dan tinggal kembali hanya batu licin. Lalu apa? Tidak ada lagi sisanya apapun. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau kita bandingkan ini dengan yang orang kafir tadi, dia tidak pernah ada apa-apanya karena sebagai ilusi semata, fata morgana tidak pernah ada. Tapi kalau orang yang beramal karena ria, dia pernah ada, tapi setelah dia tidak ikhlas lagi, maka hilanglah debu di atas batu. Apa yang menghilangkan itu? Disebutkan di sini dua hal, dan inilah yang sangat sulit kita lakukan dan kita jaga. Apa itu? Bil manni wal adza. Rasa-rasanya lidah kita tak kuat menahan. Kalau sudah kita menolong orang, ingin menyebut-nyebutnya, ingin mengungkit-ngungkitnya, ingin sebut-sebutnya. Padahal mestinya kalau kita sudah menolong orang, lupakan sajalah kalau kita sudah pernah menolongnya. Tapi rasanya susah. Apalagi kalau kita melihat yang dibantu itu lupa dia kalau kita membantunya. Maka kita sebut-sebutkanlah, kita ungkit-ungkitlah kalau kita pernah menolongnya, kita pernah menyelamatkan hidupnya, kita pernah mengangkat derajat keluarganya. Bahkan yang satu lagi disebutkan al-adza itu menyakiti hati perasaan orang yang menerimanya. Dua inilah yang bisa menghilangkan pahala ibadah kita ketika kita berbuat baik kepada orang lain, yaitu bil manni wal adza. Suka mengungkit-ungkit dan menyakiti perasaan. Bagaimana menyakiti perasaannya? Kita sebutkan apa yang kita berikan di depannya dan dengar oleh orang lain, sehingga hilanglah kehormatannya. Karena itu dalam agama sebenarnya dianjurkan kita, kalau bersedekah berinfak itu kepada orang, maka usahakan dia tangan kanan tak tahu apa yang diberi oleh tangan kiri. Tapi kalau kita memberikan itu kepada lembaga, barulah kita umumkan supaya apa? Ada pertanggungjawabannya. Hadirin yang dimuliakan Allah, dari intisari yang singkat ini, guru kita, guru besar kita, Profesor Dr. Kiai Haji Dini Habibudin selalu mengingatkan kita bahwa ada dua hal yang harus kita ingat tatkala kita beramal soleh, supaya diingatkan kita amal kita menjadi soleh itu dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dengan dua hal. Yang pertama adalah dengan niat yang benar, niat yang ikhlas. Ibadah amal yang kita lakukan itu harus dengan niat yang tulus, seperti yang disampaikan Rasul kepada kita, innama a'malu binniyat. Karena itulah dalam semua ibadah yang kita lakukan selalu di ujungnya lillahi ta'ala. Salat kita lillahi ta'ala, puasa kita lillahi ta'ala, haji pun lillahi ta'ala. Kenapa? Karena ini kunci yang pertama, hatinya harus bersih lillahi ta'ala, maradatillah. Dan yang kedua adalah benar kita cara melakukannya. Walaupun niat kita ikhlas, tapi kalau salah tak pernah diterima. Dan benar inilah yang disebut dengan ilmu. Makanya kita wajib berilmu. Tidak cukup kita dengan beribadah dengan niat ikhlas saja tak berilmu. Kita harus beribadah dengan ikhlas, tapi juga dengan benar, yaitu mengikuti sunnah Rasulullah SAW dengan ilmu yang benar pula. Sebagai kesimpulan dari khutbah yang singkat ini, kita sebagai orang tua, sebagai ayah, sebagai guru, sebagai tokoh di tengah masyarakat kita, mari kita didik anak-anak kita agar mereka gemar menolong orang lain. Jangan sampai tumbuh dalam hati mereka bahwa menolong orang lain itu akan merugikan dirinya atau mengurangi hartanya. Yang kedua, kita tanamkan kepada mereka ketulusan dalam berbuat baik. Kalau menolong orang lain, jangan pernah harapkan orang lain yang membantu membalas kebaikan kita. Sekali kita berharap orang lain membalas kebaikan yang kita berikan, disitulah datangnya kekecewaan.
Siapa yang bergantung berharap atas kebaikan orang lain, maka bersiaplah menerima penyesalan dan kekecewaan. Tapi siapa saja yang berbuat baik karena Allah, maka Allah tak pernah lupa atas kebaikan yang kita lakukan. Yakinlah, siapapun yang berbuat baik, kebaikan itu akan kembali pada dirinya sendiri. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Siapa yang berbuat baik, kebaikan itu kembali pada dirinya, dan siapa yang berbuat buruk, keburukan itu pun kembali kepada dirinya. Semoga khutbah yang singkat ini menguatkan kita agar dalam beribadah, baik itu ibadah ritual maupun sosial, jangan sampai kita batalkan pahalanya bil manni wal adza, tapi semata lillahi ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim.